Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas kitab ini beberapa judul, beberapa halaman. Yang terakhir kita bahas di bagian yang tidak ada bagiannya tapi halaman saja, karena susunan kitab ini tidak menyebutkan bab 1, bab 2, bab 3. Ada di halaman 67 tapi keterangannya berada di halaman 70 dan 71. Itu sudah dibahas. Tapi beberapa kalimat bisa diulangi. Yang halaman 67 itu fa'idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budiyun laisa li ma'budun siwahu. Wa dalilu qauluhu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Insya Allah sampai pada batas itu dibahas kemarin itu, bulan yang lalu. Tapi penjelasannya itu ada di halaman yang sesudahnya itu. Ya, membahas mengenai Rabb. Rabbun itu apa? Rabbi Allahu alladzi rabbani. At-tarbiyah ya ibarat anil ayatil lati yakunu biha taqwimun murabba. Jadi Rabbi itu yang mengatur, yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki dan sebagainya. Tetapi yang menciptakan, mengatur, membantu, memberi rezeki itu bukan hanya kepada manusia. Makanya lafalnya itu Rabbani wa Rabba jami'al alamin. Ya, Rabbani wa Rabba jami'al alamina bini'amihi. Jadi yang menciptakan, mengatur, membantu, memberi rezeki kepada seluruh alam. Ya. Maka dalam kitab itu yang kemarin juga sudah dibahas halaman 70 ada dialog antara Fir'aun sama Nabi Musa. Yang ditanya Nabi Musa, yang dibahas kalimat Rabb, yang ditanyakan oleh Fir'aun, Rabbmu itu siapa? Faman Rabbukuma ya Musa. Kalau begitu Tuhanmu itu siapa? Itu jenengan dan saya menerjemahkan Tuhan. Tapi Rabbun itu dalam penjelasan syarahnya kitab ini khalaqona, amaddana, wa a'addana, wa razaqona. Menciptakan, mengatur, membantu, memberi pertolongan dan memberi rezeki.
Karena diciptakan dan diatur oleh Allah itu, maka semuanya menjadi teratur. Dunia dan seisinya itu menjadi teratur. Kalau manusia teraturnya kalau mengikuti hukum dan syariatnya Allah. Kalau benda dan alam teraturnya mengikuti hukum yang Allah tetapkan di alam. Nah, kembali kepada dialognya antara Fir'aun sama Nabi Musa. Nabi Musa ditanya, kalau begitu Rabbmu itu siapa? Raman Rabbukuma ya Musa, itu maknanya ya itu tadi. Kalau begitu yang menciptakan kamu, diuraikan di syarahnya seperti ini. Yang menciptakan kamu, menolong kamu, ya, kemudian mengatur kamu dan memberi rezeki kamu itu siapa? Nabi Musa menjawab, qala Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'. Rabb itu yang memberi segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu makhluknya itu diatur. Maksudnya begitu. Ya, tsumma hada. Lalu setelah diatur Allah, kemudian Allah juga yang memberikan apa? Hidayah. Jadi yang dibahas di bagian awal itu adalah penjelasan Rabb. Maka di halaman 67 tadi, fa idza qila laka, kalau sampean ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Yang oleh masyarakat diterjemahkan siapa Tuhanmu? Maknanya yaitu tadi bolak-balik sudah saya ulangi. Rabbani wa rabba jami'al alamin. Yang menciptakan, mengatur, memberi pertolongan, memberi rezeki aku dan seluruh alam. Bini amihi, dengan nikmatnya, ya. Jadi nikmat Allah banyak sekali, tidak bisa dibahas. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau sampai mau menghitung nikmat Allah tidak akan bisa, karena terlalu apa? Banyak. Ya, kalau dihitung dengan rupiah sangat tidak terjangkau oleh manusia. Pendengaran, telinga, penglihatan, fungsi-fungsi organ biologisnya manusia, yang di luar manusia, alam dan sebagainya. Tapi kata surat Luqman, nikmat Allah itu cuma dibagi dua, lahir sama apa? Batin. Yang lahir itu apa? Yang dilihat, didengar, termasuk model penciptaannya manusia, as-sihha wa kamalul khalqi. Nikmat batin banyak, tapi salah satunya yang menarik begini. Kalau pakai bahasa Indonesia, nikmat batin itu nikmat yang naudzubillah min dzalik, ketika orang berbuat maksiat, tidak ada orang lain yang tahu, cuma dirinya sama Allah, terus Allah tidak memberi tanda-tanda. Masatarallahu min sayyi amalika. Ketika orang berbuat maksiat, itu tidak ada orang lain tahu kecuali dirinya sama Allah, dan Allah tidak memberikan tanda-tanda. Contoh, ketika ada orang berzina, terus kemudian di sininya bopeng 1. Nanti kalau mengulangi lagi, bopeng lagi 2. Ini sudah berkali-kali tak terangkan begitu. 3, kalau mengulangi lagi karena nafsunya luar biasa, bopeng lagi. Tapi tiba-tiba orang lihat ternyata di depan, di jalan-jalan atau di mal-mal ada orang di sini bopengnya 30. Berarti gampang dituding orang nantinya. Disimpan sama Allah, Pak. Dosa saya, dosanya panjang itu disimpan sama Allah. Enggak ada tanda-tanda fisik. Itu Mustafa Al-Marafi menulis, itu namanya nikmat batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu. Nah, kalimat ni'am itu bentuk jamak daripada nikmatun. Oh, kalau begitu banyak. Iya, makanya pakai kalimat jamak ni'am. Surat Luqman, wa asbagha alaikum ni'amahu. Allah yang menyempurnakan nikmatnya buat kalian semuanya, zahiran wa batinan, lahir dan batin.
Jadi saya ulangi, Rabb tadi, Allah tadi yang memberi rezeki kepada kita, menciptakan, mengadakan, mengatur, menolong, memberi rezeki. Karena Allah yang begitu itulah kata kitab ini, wa huwa ma'budiyun laisa li ma'budun siwahu. Terusnya kan begitu. Wa huwa ma'budiyun laisa li ma'budun siwahu. Ya, jangan lihat di 71 yang nomor 3. Nah, itu ma'budiyun laisa li ma'budun siwahu wa huwa alladhi a'buduhu wa atadhallalu lahu khudu'an wa mahabbatan wa ta'dhiman af'alu ma yu'maru bihi wa atruku ma yanhani anhu falaisa li ahadun a'buduhu siwallahi. Dalam bahasa Indonesia, dialah yang sesungguhnya aku, ya, sesembahanku, aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Maksudnya itu tadi terjemahannya, dialah yang aku sembah dan aku merendahkan diri kepadanya. Orang menyembah dan ibadah kepada Allah itu merendahkan diri. Merendahkan diri itu atadzallalu. Kenapa orang merendahkan diri? Dengan penuh kerendahan, kecintaan, pengagungan. Itu karakternya orang ibadah itu. Atadzallalu lahu khudu'an wa mahabbatan wa ta'dhiman. Ada 3 orang ibadah tadi. Merendahkan diri kepada Allah karena apa? Ya, karena merendahkan diri, karena tunduk betul. 2, karena cinta betul kepada Allah. 3, karena mengagungkan. Jadi campur, merendahkan diri iya, mencintai iya, mengagungkan juga iya. Kepada siapa? Kepada Allah. Nah, itu loh yang tempo hari saya sebutkan. Orang sak masjid, Pak, ya, ini kapasitasnya berapa? Bisa menawurai berapa itu? 1000. Kalau ada masjid yang kapasitasnya 1000, yang sholat di situ jamaah penuh itu macam-macam keadaannya orang itu loh. Maksud saya, ada yang ekonomi, dari sisi ekonomi ada yang luar biasa kayaknya. Ya, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang kerja sehari dimakan sehari, kerja sehari dimakan sehari. Sisi pendidikannya ada yang hanya tamat SD, ada yang sampai profesor. Dari sisi status sosialnya ada orang biasa panjenengan, ada yang punya dari pejabat, menentukan apa saja bisa. Tapi sekarang sholat bareng, itu maksud saya. Nah, kalau sholat bareng, rukuk sujudnya bareng, ambil ini apa? Atadzallalu lahu khudu'an wa mahabbatan wa ta'dhiman. Aku merendahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya karena aku mencintai Allah dan aku merendahkan kepada Allah dan aku mengagungkan Allah. Lah kalau orang sak masjid dengan keadaan yang bermacam-macam tadi sholat mengerti ini, maksud saya begitu, lalu keluar dari masjid, orang ini sama posisinya, Pak. Pak, enak sampean, Pak, ya, punya jabatan, bisa menentukan apa saja. Oh, sama saja, Mas, tadi kan kita sama-sama sholat toh. Kata Pak Ustadz dalam kitab itu sholat itu merendahkan diri, kan sama, semuanya merendahkan diri, gak ada yang itu loh. Ya, ketika ada profesor, jenengan ini profesor, guru besar, saya ini guru kecil aja ndak. Nah, jangan begitu ya. Tamat cuma SD. Kalau ngerti ini, ndak, Mas, sama saja. Tadi kan sholat bareng-bareng toh. Nah, itu kata kitabnya Pak Ustadz, sholat itu atadzallalu ta'dhiman wa mahabbatan, ya, wa khudu'an, merendahkan sama karena mencintai, mengagungkan, podo HP, enggak ada yang sama gitu, kecuali yang takwa saja, bukan karena profesor, bukan karena kayaan gitu, sama, Mas. Nah, yang sifat dan watak begini dibawa di dalam sholat itulah kemudian keluar dari sholat itu yang namanya innas sholata, terus ya, tanha anil fahsya'i wal
Salat yang model begitu itu ada nuansa tauhidnya, wa huwa ma'budiyun, dan satu-satunya Allah yang disembah tadi, maka bisa mencegah salat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah sekarang tidak, masih ada Pak, karena tidak dihayati yang sebenarnya. Jadi tauhid ini memberi bimbingan kitab ini kepada kita semuanya itu. Af'alu ma ya'muruni, ya. Aku melaksanakan apa yang diperintah, normal. Wa atruku ma yanhani anhu. Aku meninggalkan yang dilarang. Falaisa li ahadun a'budu siwallahi. Ya. Kemudian aku tinggalkan apa yang dilarangnya. Aku tidak memiliki satu sesembahan pun selain dari Allah. Nanti ada istilah al-mustahiq, ya, al-mustahiq. Dalilnya Al-Qur'an, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Apa bahasa Indonesianya Mas? Monggo. Dan kami tidak mengutus seorang utusan sebelum kamu kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, ya. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Dengan tambahi maknanya la ilaha illallah tadi. La ilaha illallah itu titik tekannya di nafi dan isbat. Nafinya yang mana? La, tidak. Isbatnya yang mana? Illa. Di situ tidak ada, tapi ada di kitab lain. Jadi kalau bisa digaris bawahi atau dibunderi, jadi yang bunderi la sama apa? Illa. La artinya tidak, illa kecuali. Tidak ini, tidak itu, tidak benda, tidak barang, tidak orang, tidak uang, tidak diriku sendiri juga. Loh Mas, kalau semuanya tidak itu gimana? Illallah, kecuali siapa? Allah. Maka kalimat itu kepegang panjenengan. Saya ulangi, kalimat itu kepegang panjenengan, la ilaha illallah. Jadinya beli kitab, ngaji, dimaknani satu-satu, orang mengerti, diamalkan. Mau maju lagi, kalimat itu kita pegang. Oh berarti tidak ada yang disembah kecuali Allah. Apakah Allah itu bisa disembah oleh manusia dengan harta bendanya? Bisa Mas. Gimana caranya? Ya urunan kayak masjid. Nah, akhirnya la ilaha illallahnya jadi apa? Halo? Masjid. Benar Pak? Kepegang orang lain lagi. La ilaha illallah. Apa maksudnya? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Apakah Allah itu bisa disembah dengan hartanya? Bisa. Makanya dalam dunia sing temenan. Kayak apa? Kayak nyembah Allah. Caranya urunan. Kayak apa? Yang bangun panti asuhan, bangun ini, gitu loh. Syahadat itu bisa jadi kayak begitu. Tapi kalau syahadat dipegang tetangganya sampean, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini saya tidak mengolok-olok. Ada nggak Pak realitasnya di masyarakat begitu? Terus pengertiannya gimana? Ya itu pokoknya tidak ada Tuhan yang bak disembah kecuali Allah. Ya, pokoknya ngono. Ini ngaji jenengan dan saya dapat ilmu ya yang sudah diramu oleh para ulama lalu diamalkan. Masya Allah. Padahal di situ cuma ditulis fahuwa wa huwa ma'budiyun laisa li ma'budun siwahu. Hanya dia yang disembah, tidak ada sesembahan selain daripada apa namanya? Allah, selain daripada dia itu tadi. Kemudian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Monggo. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus
dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jenengan sudah membahas bahwa agama Nabi Ibrahim itu harus dibebaskan dari syirik. Innallaha la yardha ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah itu tidak rela kalau Allah itu disyirikan dengan cara beribadahnya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik disyirikan dengan nabi, dengan malaikat sebagai nabi yang diutus, atau malaikat sebagai makhluk yang terdekat. Maka di dalam surat ini Al-Bayyinah ayat 5, aku tidak diperintah, padahal mereka tidak diperintah kecuali menyembah Allah mukhlisin, ikhlas, dengan menjalankan agama hunafa'a wa yuqimus shalah. Hunafa itu maksudnya al-milah al-ma'ilah anisyirki. Pelaksanaan agama ini harus dibebaskan dari perbuatan apa? Syirik. Saya ulangi, pelaksanaan agama ini atau ibadah ini harus dibebaskan dari perbuatan apa? Syirik. Baru ada bernilai guna. Ini kan musimnya orang haji, Pak, ya. Mudah-mudahan yang sudah tindak haji diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan. Dengan sebenarnya haji dan umrah itu pesan-pesan tauhidnya sangat kuat. Satu-satunya pesan tauhid di dalam ibadah itu cuma ada di haji dan umrah. Dari mana Pak Ustaz kok bisa ngerti? Coba mulai dari perintah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimmul hajja wal umrata. Terusnya wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji dan umrah karena Allah. Satu, dua. Nanti kalau di mikot batas di mana orang harus pakaian ihram semuanya mulai dari situ untuk memulai umrah atau mulai haji. Talbiyahnya gimana? Fales. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Betul Pak? Saya tanya, yang di bulan bal ini kalimat apa? La syarika. Apa maknanya? Nah, yang dawa tadi loh. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, dan kami datang bukan untuk syirik. Kalau syirik mau diapakan? Nilai pahalanya nggak ada, ya. Masih budale di ternawang sak kampung, ya, oleh rong tas luwe. Ini serius Pak. Tapi ada syiriknya. Cuman itu macamnya banyak, variasinya syirik itu nggak bisa diterangkan sekarang. Salah satunya adalah riya. Apa Bu? Riya. Apa riya? Pamer. Cuma riya itu nggak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri sama Allah. Jangan dan saya nggak boleh nuding-nuding orang. Nah di situ berarti riya harus diterangkan. Ini maknanya mukhlishina lahuddin hunafa, menjalankan agama dengan ikhlas, hunafa, ya, al-millah al-ma'ilah anisyirki. Agama itu pelaksanaannya harus dibebaskan dari perbuatan syirik. Kalau ada syiriknya apa? Batal. Wallahu a'lam. Makanya Pak, mestinya teorinya masyarakat itu diajari tauhid dulu, jangan diajari sholat dulu, jangan diajari puasa dulu. Andai kata sudah terlanjur puasa, sholat, haji dan sebagainya, maka tauhidnya juga tidak boleh diabaikan. Naudzubillah, bukan karena saya ngajak, banyak orang lebih alim dari saya. Nomor 4 dalam kitabnya panjenengan, nomor 1 dalam bahasa Indonesia tentang keberadaan Allah sebagai murabbi bagi segenap makhluk, menulis mengemukakan dalil firman-Nya Allah. Apa Pak dalilnya?
Dalilnya apa? Itu loh. Alhamdulillah. Apa? Apa jenengan baca bahasa Indonesianya? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, tadi saya katakan Rabb, apa Rabb semesta alam itu maksudnya? Yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi pertolongan, memberi bantuan dan memberi rezeki. Itu manusia saja apa seluruh alam? Nah, itu jenengan sudah baca berkali. Dalilnya pendek. Ya. Maka tadi kalau sampai ditanya siapa Rabbuka? Rabbani Allahu ladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budiyun. Rabbku itu yang mentarbiyah aku. Ya, tarbiyah itu tadi maknanya mentarbiyah seluruh alam, dan itu satu-satunya Allah yang ma'budiyun, al-mustahiqu lil ibadah, satu-satunya berhak diibadahi, dan aku tidak punya sesembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lu dalilnya mana? Kalau dalil pakai dalil apa namanya? Nakli, ambil yaitu tadi yang saya baca. Pendek apa Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jenengan paham. Oh, Allah itu yang mentarbiyah ini semuanya. Makanya wajar yang berhak untuk diapakan tadi? Nah, di situ. Jadi insya Allah tauhid ini apa namanya? Pakai dalil-dalil rasional juga masuk, Pak. Bukan hanya Quran hadis. Itu selaras dengan apa ini. Kemudian ya, wa kullu ma siwa Allahi wal alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Nah, ini tambahannya lagi. Kullu ma siwa Allah ya alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dalam bahasa ini al-alam kullu man siwa Allah wa summu aliman li annahum alama ala khalqihi wa malikihi wa mudabbirihim. Fa fi kulli syai'in ayatun lillahi tadullu ala annahu wahid. Apa bahasa Indonesianya? Yang nomor 5 ini tadi, monggo. Dan semua yang selain Allah adalah alam makhluk. Ya, terus dan saya salah satu dari alam tersebut. Wa ana wahidun min dzalikal alam wa kullu ma siwa Allahi huwal alam. Selain Allah, Mas. Loh, selain Allah itu apa? Ya pokoknya selain Allah itu alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu di antara alam makhluk Allah. Maksudnya lanjut. Alam adalah segala sesuatu selain Allah. Terus dinamakan alam yang dari segi bahasa bermakna tanda. Nah, tanda itu dengan garis bawahi. Kullu ma siwallahi wal alam. Selain daripada Allah adalah alam. Apa? Tanda. Tanda apa? Monggo, terusnya. Karena mereka adalah tanda, bukti bagi pencipta, penguasa dan pengatur mereka. Ya. Kullu ma siwallahi wal alam wa ana wahidum min dzalikal alam. Selain dari Allah itu alam, dan saya ini termasuk salah satu di antara alam ciptaan Allah. Apa maksudnya alam? Maksudnya di situ ditulis ya khalaqahum, kemudian Allah yang menciptakan, kemudian Allah yang menguasai, dan Allah yang mengatur. Wa fi kulli syai'in ayatun lillahi, terusnya. Dan segala sesuatu merupakan tanda serta bukti bahwasannya Allah adalah Esa. Itu pakai bahasa sederhana, tapi maknanya dalam. Fa fi kulli syai'in ayatun lillahi tadullu ala annahu wahid. Di dalam segala sesuatu itu tanda yang menunjukkan sesungguhnya Allah itu esa, satu, dan yang mengatur. Saya tanya, di dalam air ini diatur sama Allah enggak? Halo? Contohnya apa? Sampean kok bisa bilang iya?
Apakah di dalam air ini tanda bahwa kekuasaan Allah itu ada dan Allah itu esa di dalam air ini loh? Iya. Kok kita tidak percaya? Nggak usah bingung, biasa Pak. Itu bahasanya ini kan begitu. Wa kullu ma siwallahi huwal alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain dari Allah itu adalah alam. Maksudnya alam itu ini ciptaan Allah, yang memiliki Allah, yang mengatur juga Allah. Wa fi kulli syai'in ayatun lillahi. Dan tiap-tiap segala sesuatu di situ ada ayat tanda kekuasaan Allah. Makanya tak tanya tadi, apakah di dalam air ini ada tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan Allah itu esa, satu, tunggal? Jawabannya iya. Gimana maksudnya? Kalau dituangkan mengalirnya kemana? Misalkan orang nggak pernah sholat, mengalirnya kemana? Orang menuangkan air, orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa karena orang kafir, mengalirnya kemana? Tetap ke bawah dong. Yang rajin sholat kayak panjenengan tetap ke bawah kan? Kok begitu? Ini sudah diatur sama Allah, Mas. Ini karena makhluknya Allah, air itu. Mbok bawa kemana-mana dituangkan ya mesti mengalirnya ke bawah. Tapi kalau namanya api yang menjilatnya ke atas, gitu loh. Nah itu kata kitab ini ya, yang disebut, yang ditulis tadi, wa fi kulli syai'in ayatun. Di dalam segala sesuatu itu ada ayatnya Allah, tanda kekuasaannya Allah. Tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan sesungguhnya Allah itu esa, satu-satunya. Bukan hanya di sini, di dalam dirinya panjenengan dan diri saya itu begitu ada. Kata Pak Dokter, kolesterolnya harus tidak boleh lebih dari ini, asam uratnya tidak boleh lebih dari sini, detak jantungnya tidak boleh lebih dari 100 per menit. Betul Pak ya? Itu bukan manusia yang ngatur. Manusia itu mempelajari saja. Sekian juta manusia diteliti, oh ternyata kesimpulannya kalau detak jantungnya 70 sampai 100 dalam kondisi normal, tidak habis lari, tidak habis jalan, itu berarti orang ini masih kondisi apa? Sehat. Detak jantungnya deg 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 deg, dihitung maksimal berapa? 100 1 menit. Tapi kalau deg 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 1 menit 400, normalnya sehat nggak ya? Itu di luar ini konstruksinya Allah, mesti ada sesuatu yang enggak. Apalagi kurang dari 70, cuma 30. Berikutnya jadi kan bisa tertawa, saya bisa tertawa, tapi ini realitas nyata dan akan dialami oleh seluruh manusia, siapapun orangnya. Enak orang bertauhid itu Pak, Masya Allah. Makanya Rasulullah itu ngotot ngajar tauhid dulu, jangan yang lain-lain. Ya. Nah di sini hanya ditulis fa fi kulli syai'in ayatun lillah tadullu ala annahu wahid. Lah kalau ilah itu banyak, tidak esa, tidak tunggal, tidak satu, ya air ini tidak karu-karuan Pak. Ya, airmu ya apa? Tak tuangkan ke bawah, ternyata kena perahiku. Tidak ada. Loh, kok beda sama punyaku? Kamu ngambil di mana sih? Di sungai sana. Ya. Tapi kan itu nggak terjadi. Ambil di sungai mana saja, kalau dituangkan ya mesti ke bawah. Kenapa? Yang ngatur satu. Itu loh, esa. Lah coba banyak yang ngatur. Begitu ada dituangkan, kena tonggoe ya. Ada yang tuangkan, kena dirinya sendiri. Nah itu kita kadang-kadang tidak tahu kalau di alam itu ada tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di situ Pak ya. Kemudian ya berikutnya,
Wa anal mujibu bihadza wahidun min dzalikal alam. Wa idza kana huwa rabbi wajaba alayya an a'buduhu wahdahu. Ini berikutnya berarti. Monggo. Ya. Mana tadi? Jika ditanyakan padamu, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Maksudnya, jika ditanyakan padamu. Sebelum itu Pak, ada lagi ya. Ya. Semua ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan apa? Kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan hikmah dan rahmatnya. Lalu diberi contoh, ya. Diberi contoh apa? Kalau bima arafta rabbaka, dengan apa kamu mengerti Tuhanmu? Ai idza qila laka bi ayyi syai'in arafta Allah. Dengan cara apa kamu mengerti Allah? Yang jenengan baca tadi, ya. Fakul, maka jawablah, araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Monggo Pak. Aku mengerti Allah. Melalui apa engkau mengetahui Allah? Okay. Maka jawablah, aku mengetahuinya dengan tanda-tanda dan segenap makhluknya. Ya, bi ayatihi wa makhluqatihi. Wa bi ayatihi wa makhluqatihi, al ayat jamu ayatun wa hiya al alamah ala syai' allati tadullu alaihi wa thubutuhu atau wa tathbituhu. Berikutnya monggo. Ya. Maka jawablah dengan ayat-ayat, tanda-tanda dan segenap makhluknya. Baru jenengan dijelaskan mengenai tentang ayat Allah, ada yang syar'i, ada yang kauni. Ya. Wa ayatullahi nau'ani kauniyun wa syar'iyun. Ya, monggo berikutnya. Al-ayah adalah bentuk jamak dari, ya ini bahasa Arab ya, ayatun bentuk jamak daripada ayatun. Monggo. Ayatun dari ayatun, yaitu tanda atas sesuatu yang menunjukkan dan menjelaskan hakikatnya. Ya, berikutnya wa ayatullahi ta'ala nau'ani. Monggo. Ayat-ayat Allah ada dua macam, kauniyah dan syariah. Tak potong dulu. Kalau ayatnya Allah itu ada yang kauniyah, ada yang syariah. Pertanyaan saya, yang kauniyah itu yang apa? Alam. Ya semuanya ini Pak. Bukan alam pegunungan, enggak. Yang syariah yang tertulis di dalam apa? Quran. Pertanyaan saya, boleh nggak mengolok-olok ayatnya Allah yang kauni, alam? Tidak boleh. Tapi kemungkinan yang mengolok-olok ayatnya Allah atau gerundal terhadap ayatnya Allah yang kauniyah, kemungkinan ada nggak? Contohnya? Paling sering saya sebutkan itu adalah ketika hujan deras, banjir, rumahnya kemasukan air, itu gerundel, marah orang. Bener Pak ya? Ada orang begitu, rumahnya kebanjiran terus marah-marah gitu Pak? Yang dimarahi siapa? Wali kota yang dimarahi. Itu Pak, tidak boleh, ya sudah, biarkan aja, jangan gundul. Yang salah bukan airnya kan? Ngerti maksudnya Pak ya? Yang salah siapa? Manusia. Kalau orang itu marah-marah, nanti airnya jawab, Pak, Bu, jangan marah sama saya. Saya ini makhluknya Allah. Sebelum sampean ada, saya sudah diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Lalu supaya manusia itu tidak kacau pikirannya manusia itu, maka saya dibuat hukum oleh Allah. Di dalam diri saya itu ada hukumnya Allah. Air di mana saja, zaman kapan saja, yang mengalirnya ke tempat-tempat yang apa? Rendah. Saya nggak peduli punya siapa, punya bupati, punya wali kota, punya syekh. Kalau rendah ya tak genani. Maka bukan saya yang salah. Kan begitu Pak ya? Masalahnya air itu tidak bisa ngomong. Sebagaimana bulan juga tidak bisa. Itu di situ.
Dan bukan itu contoh air. Contoh di kitab yang sudah kita pelajari, kitab tauhid itu. Yang kitab tauhid bukan jalan golongan yang selamat. Yang dipakai contoh apa? Angin. Karena kadang-kadang ada angin itu sampai bisa mematahkan tiang listrik, seperti yang pernah terjadi di Ramadan kemarin di desa saya sepanjang itu. Sampai macet 4 jam. 4 jam Pak macet. Dari Jari Mojokerto itu kan ke arah lewat jalan yang utara gitu, kalau gampangnya begitu. Yang dari Surabaya ke Mojokerto yang arah selatan. Tapi ada 2 tiang listrik patah antara roboh, melintang pas di jalan raya gini. Sudah jelas nggak bisa jalan. Akhirnya jalan yang ke Surabaya sebelah utara tadi yang kena lintangan tadi, yang kemudian sebelah selatan yang dari Surabaya ke Mojokerto dibuat satu arah gini. Ya, macetnya luar biasa. Istri saya itu dari Sidoarjo naik kendaraan sendiri, bawa mobil sendiri, berangkatnya sebelum asar. Harapannya sampai di Sepanjang sudah asar nanti. Sampai menjelang maghrib itu belum sampai, masih di jalan tol. Pertanyaan saya, sholatnya di mana? Sholat asar. Berangkatnya belum asar sudah masuk di tol. Ternyata macet 4 jam. Sholat asarnya di mobil. Iya. Saya belum berangkat traweh belum datang. Cuma tawi aja. Kunci ini tak dele celorokan cuma itu. Ini ayatnya Allah yang kauniyah. Orang nggak boleh marah. Nah di situ. Wa ayatullahi ta'ala nau'ani kauniyah wa syar'iyah. Fal kauniyah itu hiya al-makhluqat wa syar'iyah al-wahyu alladhi anzalallahu ala rasulihi. Yang kauniyah jangan sudah paham, yang syar'iyah wahyu yang Allah turunkan kepada rasulnya. Wa ala hadha yakunu qaulul muallif wa ayatullahi ma makhluqatihi fi bab bi'at khas al-am idza fasara al-ayat bi anna al-ayat kauniyah wa syar'iyah. Jadi maksudnya wa ayatu wa katsiratun, ada yang syar'iyah, ada yang kauniyah, itu dijadikan satu pakai ataf tadi. Ya. Wa ala kullin fa wa yu'rab bi ayati al-kauniyah. Dan Allah itu bisa diketahui dengan ayat-ayat yang kauniyah dan ayat-ayat yang syar'iyah. Wal makhluqatul azimatu wa ma fiha min ajaibis sinfa wa balighil hikmah. Ya. Itu saja yang jenengan bisa membacanya itu ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ya. Ini yang di atas itu Pak ya. Dan pada segala sesuatu ada tanda baginya dan menunjukkan bahwa dia adalah apa? Esa. Itu jenengan bisa dilingkari itu. Fa fi kulli syai'in lahu ayatun. Dan pada segala sesuatu ada tandanya, ada tanda kekuasaannya Allah. Tadullu ala annahu wahid ya, yang menunjukkan bahwa dia Allah itu adalah apa? Asa. Jadi kauniyah itu yang paling banyak melihat apa saja tentang ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan di bagian yang ke-8, nomor 8 tadi ya. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, pakai ayat itu ya. Ya. Itu menjelaskan dari yang halaman yang ada di halaman berapa tadi? 60 tadi ya. 67 ya. Halaman 67 yang paling bawah, fa idza qila laka bima arafta rabbaka, kalau ditanya kepada sampean dengan apa kamu mengerti tentang Rabb, fakul maka jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi. Dalilnya wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Wa min makhluqatihi, makhluknya Allah yang halaman 68
as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma, dan seterusnya. Jadi saya rasa ini aja, nanti kita lanjutkan di bagian-bagian berikutnya. Oke. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat, memberikan barokah hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.